ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk kita duduk bersama mempelajari kalamullah, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapan emas dari para ulama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Insyaallah di pagi hari ini kita akan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, karena beberapa hari ke depan insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, karena di bulan tersebut memiliki banyak keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan juga banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia di hadapannya ada musim-musim kebaikan, maka kewajibannya adalah untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Sebagaimana kalau kita tahu para pedagang, ketika di depannya beberapa hari di depan ada event besar seperti bazar atau pameran, yang di situ dia tahu akan banyak pengunjung yang datang dan akan mendapatkan keuntungan yang besar kalau dia berjualan di situ. Maka pasti nggak mungkin dia tidak mempersiapkan jauh-jauh hari. Pasti dia sudah prepare, mungkin 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya sudah dia siapkan bahan-bahan yang akan dia jual dan strategi-strategi marketing yang akan dia lakukan ketika pameran itu, ketika bazar itu. Nah, ini dalam masalah duniawi. Bagaimana lagi dengan masalah agama, masalah akhirat, yang keuntungannya bukan hanya mendapatkan rupiah, tapi keuntungannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka meskipun kita ini tiap tahun sudah mengikuti puasa Ramadan, ya mungkin diantara kita ada yang mungkin berumur 40, 50, mungkin sudah 50 tahun ikut Ramadan, ya sudah bertahun-tahun ikut Ramadan, tapi nggak boleh seseorang meremehkan bulan Ramadan dengan alasan wis kulino. Ya, saya sudah terbiasa tiap tahun dengan bulan Ramadan,
Nggak perlu ada persiapan-persiapan karena sudah terbiasa. Nah, ini sikap yang keliru. Karena seorang ketika datang bulan Ramadan, dia ingin supaya bulan Ramadan tahun ini itu harus lebih baik dari bulan Ramadan yang ia lalui di bulan-bulan atau di tahun-tahun sebelumnya. Karena dia beranggapan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi dirinya. Karena kita dapati berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu, dia masih ikut berpuasa bersama kita, ikut buka puasa bersama kita, sholat tarawih bersama kita. Namun tahun ini dia tidak bisa mengikuti Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkannya. Maka tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya, puasa Ramadan berikutnya, kita yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mengikuti Ramadan lagi karena telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus benar-benar membekali dirinya dengan ilmu agar ibadah puasa, ibadah Ramadan yang dia kerjakan itu dilandasi dengan ilmu sehingga besar kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang diterima amal ibadahnya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Insyaallah materi kita itu berkaitan dengan ayat-ayat puasa. Ya, kalau di mushaf surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Kalau nutut. Ya, kalau nutut. Ya, tapi biasanya bahkan cuma 3 ayat loh. 183 sampai 185. Itu yang penting sebenarnya. Tapi ala kulli hal, di sini insyaallah kita akan menukil dari tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan atau yang disebut dengan tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita baca ayat terlebih dahulu di surat Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-shiyam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, selain dari tafsir As-Sa'di, kita juga akan sedikit menukil dari tafsir muridnya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Siapa? Muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ulama besar nih. Salah satu dari 3 ulama abad ini. A. Syekh Utsaimin, B. Syekh Albani, C. Syekh bin Baz. Siapa yang muridnya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Utsaimin. Ya. Baik. Di sini kita bacakan sedikit dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan dari Allah dengan kemuliaan. Karena kita dipanggil dengan panggilan iman. Ya, ini merupakan pujian Allah, kemuliaan dari Allah kepada kita. Kita dipanggil dengan sebaik-baiknya panggilan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, bagi kita, apabila kita mendapati ayat-ayat yang modelnya panggilan seperti ini, maka hendaklah kita mempersiapkan telinga kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan informasi apa yang akan disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita merasa terpanggil dalam ayat ini. Seperti kalau Anda membaca ayat Al-Quran, bunyinya ya ayyuhan nas, ya wahai manusia. Ya, Anda mikir, saya termasuk apa enggak ini dalam ayat ini? Aku diceluk tak gak ini? Oh, ternyata saya bukan manusia. Ya sudah. Ternyata saya dari kalangan jin misalnya. Misalnya gitu. Saya nggak merasa terpanggil dengan ayat itu. Enggak.
Kalau Anda bagian dari manusia, maka Anda dipanggil di situ. Nah, yang manggil kita itu bukan bos. Yang manggil kita bukan orang tua, bukan atasan, bukan komandan. Tapi yang manggil kita adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, memberikan rizki kepada kita, yang mengatur segala urusan. Kita saja kalau dipanggil sama bos, itu kita benar-benar mempersiapkan telinga, mempersiapkan hati. Kita akan mendengarkan dengan seksama, opo jarine bos ini. Apa kira-kira yang akan diucapkan sama bos ini? Kalau dipanggil orang tua, sama demikian juga. Ya, apalagi dipanggil sama komandan, itu pasti dia akan mempersiapkan diri apa gerangan yang akan diucapkan, diperintahkan oleh atasan saya. Bagaimana kalau yang memanggil kita adalah Rabbul Alamin? Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam. Kutiba itu maknanya adalah furido, telah diwajibkan, difardukan atas kalian. Tidak disebutkan siapa pelakunya. Diwajibkan. Yang mewajibkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah maklum. Meskipun tidak disebutkan pelakunya di sini, namun sudah diketahui yang mewajibkan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mensyariatkan, mewajibkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak punya wewenang untuk mewajibkan sesuatu. Kemudian as-siyam, ya kutiba alaikumus siyam. As-siyam itu secara bahasa artinya al-imsak. Ya, imsak bukan 10 menit sebelum adzan subuh, bukan. Imsak itu secara bahasa artinya apa? Bukan. Apa artinya? Menahan. Ya, imsak secara bahasa artinya menahan. Menahan diri. Ini penggunaannya secara bahasa seperti dalam surat Maryam ayat 26. Allah berfirman tentang Maryam ketika beliau telah melahirkan Nabi Isa, dan beliau Maryam alaihissalam bertemu dengan orang-orang kampungnya, masyarakatnya. Apa gerangan yang akan diucapkan oleh Maryam ketika dia nggak punya suami, tidak menikah, yang bahkan nggak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi kok bisa memiliki anak? Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Maryam untuk bernadar. Apa nadarnya Maryam? Maryam mengucapkan, Inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernadar untuk Ar-Rahman, untuk Allah. Apa nadarnya? Sauma. Ya, saum. Nah, di sini saum bukan puasa, tapi saum di sini artinya imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Allah lanjutkan ayatnya, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun dari manusia sekarang ini. Jadi Maryam berpuasa, saum maksudnya adalah menahan diri untuk berbicara kepada orang-orang. Karena percuma ngomong, gak bakal percaya mereka. Maka mending apa? Mending diem. Itu maksudnya saum, siam itu imsak. Ya, imsakan anil kalam. Maryam menahan diri dari mengucapkan atau dari berbicara. Ini pengertian secara bahasa. Ya, as-siyam atau as-saum sama. Maknanya adalah al-imsak. Sedangkan menurut syar'i, pengertian syar'i, ya banyak definisi dari para ulama, namun tidak lepas dari at-ta'abbud lillahi bitarkil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa secara syar'i maknanya adalah sebuah bentuk penghambaan diri kepada Allah, sebuah bentuk peribadahan kepada Allah dengan cara meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Ya, meninggalkan pembatal-pembatal puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan menggauli istri. Ya, semua pembatal puasa ditinggalkan sama dia sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Semua itu dilakukan dalam rangka ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka diet. Awas.
Ya, niatnya hati-hati. Ya, puasa tapi niat utamanya adalah untuk diet. Ya, untuk supaya langsing atau supaya gitu-gitulah. Nggak benar. Kita meninggalkan makan dan minum bukan untuk itu. Kita meninggalkan makan dan minum untuk ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meninggalkan makan dan minum dalam rangka bukan untuk puasa, artinya di luar puasa, seperti misalnya ada orang meninggalkan makan daging kambing. Dia nggak mau makan daging kambing, dia tinggalkan daging kambing, entah itu sate, gulai, krengsengan, itu dia tinggalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Sebagai bentuk kias puasa. Boleh enggak? Paham kasusnya? Ada orang ditawari daging kambing. Iki loh, daging kambing, enak ini. Kata dia, enggak, saya enggak makan daging kambing. Loh, kenapa enggak suka dah? Bukan enggak suka. Saya meninggalkan daging kambing dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Bid'ah. Ya, hukumnya bid'ah. Tapi kalau dia meninggalkan daging kambing tersebut dengan alasan karena daging kambing kolesterol, darah tinggi misalnya, untuk kesehatan, dia nggak makan daging kambing karena alasan kesehatan. Apa hukumnya? Mubah, boleh. Tapi kalau dia niatkan itu untuk ibadah, sedangkan tidak ada dalil tentang hal tersebut, maka hukumnya haram. Saya meninggalkan makan daging babi. Ya, saya nggak mau makan daging babi. Kenapa? Ta'abbudan lillah, sebagai bentuk peribadahan saya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya? Sahih, ibadah itu. Nah, itu baru ibadah. Karena ada dalil yang melarangnya. Tapi kalau tidak ada dalil, nggak boleh kita meninggalkan suatu makanan atau minuman ya dalam rangka ibadah, nggak boleh. Kalau nggak ada dalilnya. Ya, kalau puasa, betul, kita tinggalkan yang halal-halal tadi. Mau kambing, mau ayam, mau sapi, kita tinggalkan semuanya. Dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya atas umat-umat sebelum kalian. Baik itu umat Yahudi, Nasrani, ya Bani Israel, itu semuanya sudah diwajibkan oleh Allah berpuasa. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, syariat Nabi Muhammad SAW itu terkadang meneruskan, sebagiannya meneruskan syariat para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Seperti misalnya apa? Syariat Nabi Muhammad yang merupakan terusan dari syariat Nabi sebelum beliau. Khitan. Ya, itu syariatnya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam, diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi? Ya, puasa ya. Puasa apa yang antum ingat Nabi siapa? Dan puasa apa? Nabi Daud. Terus puasa apa lagi? Yang kita sama dengan orang-orang Yahudi. Yang sama dengan orang-orang Yahudi, yang bahkan Nabi membedakan dengan orang Yahudi dengan puasa sehari sebelumnya, puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Itu Nabi Musa yang berpuasa di hari itu. Karena di hari itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan Firaun ditenggelamkan. Fasoma Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah telah diselamatkan dari kejaran Firaun. Ya. Kemudian apa lagi? Haji. Ya, haji syariatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj,
wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum al-ayat. Wahai Ibrahim, serulah manusia melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau menunggangi tunggangan mereka. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk melaksanakan haji itu. Diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah ada syariat nabi-nabi sebelumnya yang tidak diteruskan? Ada, banyak. Maka syariat nabi-nabi sebelumnya yang tidak dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh kita melaksanakannya. Ya, nggak boleh kita melaksanakannya. Seperti syariat Sabat, ya syariat hari Sabtu. Ya, di zaman Nabi Musa tidak diperbolehkan seseorang melakukan bekerja di hari Sabtu, nggak boleh. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakan kepada orang-orang yang tinggal di pinggir laut, pesisir laut, tentang ketika datang hari Sabtu maka ikan-ikannya banyak. Namun selain hari Sabtu, ikan-ikannya tidak sebanyak hari Sabtu. Demikianlah kami uji mereka karena kefasikan mereka. Ya, jadi ketika hari dilarang bekerja, justru Allah uji dengan ikan-ikan yang banyak. Tapi ketika hari mereka boleh bekerja, malah ikannya sedikit sebagai ujian buat mereka. Nah, sekarang apakah boleh kita menjalankan syariat hari Sabtu, yaitu kita nggak mau kerja, libur hari Sabtu dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Nggak boleh. Meskipun itu terkonfirmasi syariatnya Nabi Musa, betul. Tapi kita teruskan di zaman sekarang, syariat Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan hal tersebut, maka nggak boleh kita kerjakan. Orang-orang Yahudi sampai sekarang masih mengerjakan syariat tersebut. Makanya kalau di Palestina sana, mereka tutup. Ya, nggak mau kerja, semua tutup, mau toko-toko mereka, ya kantor-kantor mereka tutup semuanya ketika hari Sabtu. Kemudian yang kedua dijelaskan telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian itu untuk menghibur kaum muslimin agar supaya kita ini tidak merasa terbebani. Karena kalau kita tahu bahwa syariat puasa ini juga sudah Allah wajibkan atas umat-umat sebelum kita, maka tentu kita akan lebih ringan menjalankannya. Contoh, Anda punya bos, kemudian bos Anda menugaskan Anda dengan pekerjaan ini, dan ini. Ketika bos mengatakan, kerjakan ini, maka tentu Anda akan merasa berat. Kok cuman saya yang disuruh mengerjakan ini? Tapi ketika bos mengatakan, perintahku ini juga aku perintahkan kepada karyawan-karyawan sebelum engkau, kepada senior-seniormu juga, maka tentu kita akan merasa lebih ringan. Ternyata bukan cuman saya yang disuruh ditugaskan ini, tapi juga orang-orang sebelum saya juga sama pernah disuruh dengan hal demikian ini. Ya, intinya Allah di sini ingin menjelaskan bahwa syariat puasa itu telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, takwa definisinya banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya definisi yang paling bagusnya disebutkan oleh Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan takwa maknanya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa artinya adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, di atas dalil dari Allah. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah harus di atas dalil, bukan di atas hawa nafsu. Dalam rangka
tarju thawaballah. Kita mengerjakan ketaatan-ketaatan itu dalam rangka mengharapkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah, di atas dalil. Jadi kita meninggalkan maksiat bukan karena memang kita nggak suka dengan maksiat itu, bukan karena alasan-alasan duniawi lain, tidak. Tapi kita meninggalkannya karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita bawakan itu tadi dari tafsir Syekh Utsaimin. Nah, kalau dari tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadi. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Bi annahu farada alaihim as-siyam, bahwa Allah mewajibkan atas mereka puasa. Jadi puasa itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan mendapati banyak sekali manfaat-manfaat, faedah-faedah yang kita dapatkan dari puasa itu. Baik faedah duniawi ataupun faedah ukhrawi. Dengan puasa seorang bisa mendapatkan kesehatan, ya karena perut diistirahatkan. Ya sehingga menurut penelitian, meskipun bukan ini alasan utama kita puasa, tapi manfaat yang kita dapatkan itu juga berkaitan dengan duniawi kita. Ya, menurut penelitian, seorang ketika mengistirahatkan perutnya, maka racun-racun yang ada di dalam tubuh itu akan ikut keluar. Ya, wallahu a'lam bagaimana penjelasan ilmiahnya, cuman yang kita dapatkan demikian. Ya, meskipun itu bukan alasan utama kita puasa ya. Alasan utama kita puasa apa? Karena diperintah sama Allah, selesai. Ya, nggak usah kita cari hikmah-hikmahnya apa. Oh, hikmahnya ini. Kalau nggak nemu hikmahnya nggak kita kerjakan, tidak. Seorang muslim dia yakin apa yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Ya, dia tahu hikmahnya atau dia nggak tahu hikmahnya, dia yakin pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Minimal balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan puasa ini ya sebagai manfaat bagi kita. Bahkan jamaah, jangankan orang-orang beriman, orang kafir juga mendapatkan manfaat dari puasa. Ya kan? Orang-orang kafir itu juga kecipratan faedah dari puasa ini. Apanya? Jualannya tambah laris. Ya, ketika bulan Ramadan itu permintaan semakin meningkat. Bahkan keuntungan mereka itu katanya berlipat-lipat. Mereka nggak pernah untung seperti untungnya di bulan Ramadan. Ini orang kafir ini. Apalagi orang-orang beriman. Kama faradahu 'alal umamis sabiqah, sebagaimana Allah wajibkan puasa ini atas umat-umat sebelumnya. Li'annahu minasyara'i' wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa itu adalah syariat dan perintah yang ada kemaslahatannya bagi makhluk sampai setiap zaman, di setiap zaman. Makanya puasa tidak diwajibkan buat umat kita saja, buat umat Nabi Muhammad saja, tapi sudah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita, karena manfaat puasa itu tidak berkaitan dengan waktu saja. Ya, manfaat puasa itu kalau di waktu sekarang iya, tapi kalau di waktu dulu nggak manfaat, tidak. Setiap waktu, setiap zaman puasa itu ada maslahatnya. Wa fihi tansyitun li hadhil ummah. Allah mengabarkan bahwa puasa ini diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kita untuk supaya kita lebih semangat dalam menjalankan puasa ini. Bi annahu yanbaghi lakum an tanafasu ghairakum fi takmilil a'mal wal musara'ati ila salihil khisal wa annahu laysa minal umuri tsaqilah allati ikhtasaitum biha.
Disebutkan, kenapa Allah menyebutkan bahwa puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar kita semakin terpacu berlomba-lomba untuk bisa mengungguli umat-umat sebelum kita. Ya, nggak apa-apa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqu al khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau umat sebelum kita mereka menjalankan puasa, maka kita juga harus lebih baik menjalankan puasa daripada umat-umat sebelum kita. Makanya Nabi ketika dikabarkan sama orang Yahudi yang puasa di tanggal 10 Muharram, mereka mengatakan kami puasa karena Nabi Musa dulu berpuasa juga. Nabi nggak mau kalah. Beliau mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam yang lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kalian ini akon-akon tok mengikuti Nabi Musa. Kita ini loh umat Islam yang benar-benar pengikut setia Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi. In kanal amul muqbil sumnat tasi'. Apabila tahun depan kita puasa di tanggal 9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, kemudian beliau menyebutkan tentang manfaat puasa. Kata Allah tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fa innas siyam min akbari asbabit taqwa. Puasa itu termasuk di antara sebab terbesar seorang mendapatkan predikat takwa. Ya, bukan sebab satu-satunya, bukan. Tapi di antara sebab yang paling besar seseorang mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah. Li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyihi. Karena di dalam puasa ada unsur melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan di antara yang mencakup takwa, annas shaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ilallah rajian bitarkiha thawabah. Karena puasa, orang yang berpuasa dia itu meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, minuman, ya jima dan yang semisalnya. Itu diharamkan ketika dalam kondisi puasa. Yang mana nafsu kita itu lebih condong kepada hal-hal tersebut. Ayo jujur saja, kalau kita lagi puasa, nafsu kita itu pengennya mangan apa gak mangan? Jujur aja, nggak masalah, itu memang nafsu kita demikian. Hati kita, bukan hati, hawa nafsu kita itu lebih pengen, lebih condong kepada makan, lebih condong kepada minum, lebih condong kepada jima. Tapi dia tinggalkan itu semuanya dalam rangka mutaqarriban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengharapkan pahala dari Allah dari meninggalkan makanan-makanan minuman tersebut. Fahadha minat taqwa. Ini termasuk di antara bentuk takwa. Kemudian wa minha, di antaranya juga annas shaim yudarrib nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuh ma'a qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Ini di antara faedah puasa bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Di antara bentuk takwa adalah yaitu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berpuasa itu sebenarnya kita itu punya kesempatan yang sangat banyak untuk mokel. Iya, kita punya kesempatan yang sangat banyak. Kita masuk kamar, bawa es degan, bawa masuk kamar mandi misalnya, yang minum air keran lah, nggak ada yang lihat, ya kan? Sendirian nggak ada yang lihat. Masuk kamar tadi ngambil minuman-minuman yang seger-seger, makanan-makanan yang enak, nggak ada orang, nggak ada CCTV yang ngelihat. Mungkin nggak, mampu nggak kita melakukan itu? Oh nggak dilakoni. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dia tinggalkan makan dan minumnya meskipun nggak ada yang melihat dia, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dia, mengawasi dia, dan senantiasa mencatat apa yang telah dia perbuat itu. Ini seorang yang berpuasa, dia melatih sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini bisa kita terapkan pada puasa, maka harusnya bisa kita terapkan kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, apapun itu, Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, baik di tengah keramaian atau di kesendirian. Karena seorang muslim yakin Allah senantiasa mengawasinya. Ini dilatih dengan puasa itu tadi. Perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaatnya juga an-nasyam yudhiku au yudayyiku majaris syaitan fa innahu yajri min ibni adam majrad dam. Kata beliau, puasa itu bisa mempersempit aliran syaitan, bisa mempersempit jalannya syaitan. Karena syaitan, sebagaimana kata Nabi SAW, itu mengalir di aliran darah manusia. Maka ketika puasa itu dipersempit geraknya syaitan itu. Ya, sehingga syaitan tidak banyak bisa berbuat terhadap orang yang sedang berpuasa. Syaitan sulit mengganggu orang yang berpuasa, menjerumuskan orang yang berpuasa ke dalam kemaksiatan. Kalau ditanya, loh kan bukannya Ramadan itu dibelenggu setan-setan itu. Nabi mengatakan, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Ya, kata Nabi, apabila datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Tapi kalau kita lihat di bulan Ramadan, ada nggak yang bermaksiat? Ada. Dia katanya setan dibelenggu, tapi kok ada maksiat? Bahkan akeh sing nggak poso. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa setan nggak dibelenggu? Kalau setan nggak dibelenggu berarti sabda Nabi tadi batal. Gimana kita mengkompromikan hal itu? Setan dibelenggu, tapi kok masih ada maksiat? Baik, yang pertama, Nabi menyebutkan bahwa yang dibelenggu itu dalam riwayat yang lain wa maradatul jin. Yang dibelenggu itu adalah dedengkot-dedengkotnya, pembesar-pembesarnya syaitan, pembesar-pembesarnya jin. Itu yang dibelenggu. Adapun kerucu-kerucunya yang kelasteri itu masih bebas berkeliaran. Nah, seorang kalau digoda oleh setan yang kelasteri, ya dia kalah. Nah, ini berarti menunjukkan lemahnya iman. Ya, ambil setan sing kelasteri ya kalah. Ini durung sing kelas kakap, durung bos-bose ya. Ya, maka setan-setan yang kelas-kelas teri itu masih berkeliaran. Kemudian yang kedua, namanya dibelenggu itu bukan berarti nggak bisa gerak sama sekali. Dibelenggu itu masih bisa gerak, namun gerakannya apa? Terbatas. Ya, jadi syaitan itu masih bisa mengganggu manusia meskipun tidak sebebas di luar bulan Ramadan. Ya, masih bisa mengganggu manusia. Kemudian jawaban yang ketiga, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Karena namanya maksiat itu bukan cuma dari syaitan. Maksiat itu juga berasal dari mana? Dari hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa, hawa nafsu itu memerintahkan manusia kepada asu, keburukan. Ya, maka keburukan, kemaksiatan bukan cuma dari syaitan tapi dari hawa nafsu. Kemudian jawaban yang keempat, kenapa masih ada maksiat? Karena seorang itu sudah digembleng, dididik, ditarbiyah oleh syaitan selama 11 bulan. Digembleng misalnya, ditatar sama syaitan. 11 bulan terbiasa melakukan maksiat.
Maka ketika datang bulan Ramadan, dicul sama setannya. Sudah dapat SIM dia. Surat izin maksiat. Sudah, tanpa bimbingan syaitan, tanpa bisikan syaitan, dia sudah bermaksiat dengan sendirinya karena sudah 11 bulan ditatar, digembeleng oleh syaitan. Nah, ini beberapa jawaban kenapa di bulan Ramadan masih ada maksiat padahal setan-setan dibelenggu. Fabis siyami yud'af nufudhu wa taqillu minhul ma'asi. Maka di bulan puasa ini dorongan untuk berbuat maksiat itu dipres. Ya, sehingga kemaksiatannya itu jadi kecil angkanya. Ya, demikian juga orang kalau dalam kondisi lapar, itu keinginan untuk beraktivitas melakukan maksiat itu besar atau kecil? Kecil. Karena kondisinya lapar, aras-arasan mau melakukan ini, mau melakukan ini. Nah, ini diantara hikmah atau manfaat orang yang berpuasa. Kemudian juga diantara hikmah atau manfaat orang yang berpuasa, an-nasaim fil ghalib taktsuru ta'atuhu wa ta'at min khisalit taqwa. Orang yang berpuasa itu biasanya memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi puasa itu kita ini punya semangat yang membara untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa muncul dorongan untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, mengisi waktu-waktu puasa dengan ibadah-ibadah. Tapi jangan sampai kebablasan. Semangat untuk beribadah bagus, tapi harus dilihat apakah ibadah tersebut memang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai orang terlalu semangat menjalankan ibadah sampai dia melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan Nabi saja itu nggak semuanya mampu kita lakukan. Ya, maka nggak perlu kita melakukan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara manfaat puasa, annal ghani idza dzaqa alamal ju' aujaba lahu dzalika muwasatul fuqara. Kata beliau, orang yang kaya ketika dia berpuasa maka dia akan mengalami lapar. Nah, ketika lapar itu posisinya dia itu setara dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin yang juga sama-sama merasakan lapar. Ya, sama-sama juga merasakan lapar. Maka dengan itu dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin tersebut. Sehingga di sini menimbulkan kepedulian terhadap orang-orang miskin dari si kaya tadi. Mungkin selama 11 bulan orang yang kaya ini sudah berkecukupan makannya. Ya, luar biasa sampai buang-buang mungkin makanannya. Ketika datang bulan Ramadan dia merasakan lapar. Ternyata begini rasanya lapar itu. Dia teringat dengan saudara-saudaranya yang untuk sehari-hari makan susah. Bahkan terkadang di antara mereka terpaksa berpuasa sunnah. Bukan karena mereka ingin menjalankan puasa sunnah, namun karena keadaan yang mengharuskan mereka berpuasa. Bahkan pernah muncul pertanyaan di salah satu kajian Syekh di Madinah. Ya, wahai Syekh, apakah berdosa apabila kami tidak berbuka puasa dan meneruskan puasa sampai keesokan harinya karena kami nggak punya makanan untuk berbuka? Ya, Syekhnya nggak jawab, nangis. Nangis Syekhnya. Ya, karena ada orang-orang yang lapar sampai sedemikian, di mana orang-orang di sekitarnya tidak ada kepedulian, nggak ngurus, ya, nggak acuh, nggak peka terhadap orang-orang miskin. Maka puasa ini melatih kepekaan kita terhadap para fuqara dan masakin. Kita merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita membantu mereka bukan cuma di bulan Ramadan, namun kita bantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini beberapa manfaat-manfaat dari puasa. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 184. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya dilakukan di hari-hari tertentu. Tidak 12 bulan, tidak 1 tahun puasa itu.
Tapi hanya sekitar 29 hari atau 30 hari. Ya, puasa itu antara 29 sampai 30 hari. Jadi dalam 12 bulan itu diambil 29 atau 30 hari untuk puasa. Itu yang ditentukan oleh Allah untuk berpuasa. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, akhbara annahu ayyamun ma'dudat ay qalilatun fi ghayatis suhulah. Mudah atau susah jika dibandingkan dengan yang tidak diwajibkan puasa? Puasanya cuma 1 bulan yang wajib, yang enggak puasanya berapa bulan? 11 bulan. Maka puasa ini hitungannya mudah atau susah? Mudah. Ditambah lagi kemudahannya oleh Allah dalam lanjutan ayatnya, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia sedang safar, maka dia fa'iddatun, hitungan puasanya dia ganti di hari yang lain. Ini diantara rukhsah yang Allah berikan kepada orang yang sakit atau orang yang safar. Nanti ayat ini juga diulang lagi di ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kenapa kok diulang 2 kali? Kenapa kok diulang 2 kali? Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, makanya takut waktunya nggak cukup, kita jawab sekarang. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat 184 dan 185 tadi itu seakan-akan diulang karena ayat 184 ini ayatnya sebagian ulama berpendapat sudah dinasakh. Ya, hukumnya sudah dihapus. Tapi yang dihapus itu adalah hukum tentang puasanya, bukan tentang rukhsahnya. Paham ya? Nanti kita sampaikan tentang puasanya itu dihapus, yaitu Allah memberikan pilihan antara yang puasa dengan yang tidak puasa tapi membayar fidyah. Ini sudah dihapus hukumnya, tapi rukhsah, keringanan yang Allah berikan itu masih tetap ada. Makanya diulang lagi di ayat 185 agar jangan sampai ada orang yang beranggapan bahwa keringanan puasa juga dihapus. Enggak. Yang dihapus cuman hukum puasanya saja. Jadi ini nanti kita bawakan di ayat setelahnya saja tentang sakit ini. Kemudian kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu, maka dia membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Coba pahami baik-baik ayat ini. Bagi yang mampu berpuasa, maka disuruh bayar fidyah. Gak keliru tau Ustaz. Harusnya yang bayar fidyah orang yang gak mampu. Tapi kok ini Allah mengatakan bagi orang-orang yang mampu. Itu kalau antum lihat di beberapa terjemahan Al-Quran, yutiqunahu ditafsirkan berat melakukan puasa. Padahal itu tafsiran, bukan terjemahan dari ayat tersebut. Yutiqun artinya mampu melakukan puasa. Maka jawabannya, ini ketika fase puasa itu diberikan takhyir, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berpuasa boleh, bagi yang tidak berpuasa meskipun sehat, ya meskipun dia mukim tidak safar, dia boleh tidak berpuasa tapi disuruh diganti dengan membayar fidyah. Awas, ini sudah dihapus loh. Kok antum mesem-mesem kayak seneng gitu? Oh, berarti boleh ya bayar fidyah ya. Enggak, ini ayatnya sudah dinasakh, hukumnya sudah dinasakh, sudah dihapus. Untuk biar lebih mantul lagi, di sini kita bawakan tentang sejarah ringkas ya, karena waktunya nggak cukup. Sejarah disyariatkannya puasa.
Jadi ada fase-fasenya supaya kita tahu dan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dari syariat puasa ini. Di sini kita ambilkan dari kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Di sini beliau menyebutkan puasa itu ada beberapa fase. Ya, puasa itu mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, puasa itu Allah wajibkan mulai tahun kedua Hijriah. Sebelumnya puasa nggak wajib, tapi baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Ba'da tahwilil qiblah ilal Ka'bah bi syahrin. 1 bulan setelah Allah mensyariatkan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Ya, jadi setelah Allah memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat, maka bulan depannya Allah wajibkan puasa. Nah, puasa yang diwajibkan itu ala thalathi marahil. Ada 3 fase. Fase yang pertama yang tadi kita katakan, kana alat takhir baina siyamihi wa baina an yut'ima an kulli yaumin miskinan. Jadi kaum muslimin disuruh memilih antara puasa atau dia nggak puasa tapi membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Itu tadi ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu an, dia menceritakan lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tatkala turun ayat ini, surat Al-Baqarah 184, bagi yang mampu berpuasa dia boleh membayar fidyah, yaitu makanan kepada orang miskin. Ketika turun ayat ini, kata Salamah bin Aqwa, kana man arada minna an yuftira wa yaftadi hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Pada ayat ini turun, ketika ayat ini turun, maka kami para sahabat ada yang berbuka. Maksudnya berbuka gini gak poso. Ada di antara kami para sahabat yang tidak berpuasa, namun wayaf tadi dia membayar fidyah. Sampai turun ayat 185-nya yang menasakh, menghapus hukum takhir, memilih antara puasa atau membayar fidyah, dihapus sudah. Paham ya jamaah ya? Saya khawatir nanti kok besok bayar fidyah kabeh. Enggak ya. Baik, kemudian sebelum puasa seperti sekarang ada fase kedua. Fase kedua ini sangar. Ada yang tahu apa fase kedua puasa? Ya, sangar ini. Coba perhatikan. Yaitu hiyasiyamuhu, diwajibkan berpuasa sebagaimana puasa pada umumnya, lakin yang beda ini, idza afqara ahaduhum innama yahillu lahul aklu wasyurbu wal jima' ila salatil isya au yanamu qabla dzalik. Dia puasa, kemudian ketika berbuka maka dia boleh makan dan minum, boleh jima' sampai kapan? Saiki lah sampai azan subuh. Iya, sampai dia sholat isya. Sholat isya memang sunnahnya boleh diapakan? Diakhirkan. Ya, boleh diakhirkan. Ditunda sampai akhir malam. Akhir malam ini bukan mendekati subuh, enggak. Muntasaful lail, sampai pertengahan malam. Boleh.
Maka sepanjang itu dia boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istrinya. Begitu dia sholat isya, sudah nggak boleh lagi dia. Ini satu, nggak boleh sampai sholat isya. Atau yang kedua, tidur. Ya, tidur. Jadi habis maghrib tidur. Nah, bangun-bangun, wis gak oleh mangan, gak oleh minum. Ya, sampai kapan? Sampai buka mening. Maghrib keesokan harinya. Nah, ada kisah yang menarik di sini. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsiya. Sesungguhnya dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara mereka berpuasa, kemudian dihidangkan buka puasa, setelah dihidangkan buka puasa mereka tertidur sebelum mereka makan berbuka puasa, maka mereka bangun-bangun tidak mau makan sepanjang malam sampai keesokan harinya. Ya, sampai keesokan harinya. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Abu Qais Sirmah bin Abi Anas Al-Ansari. Ya, kita singkat namanya Abu Qais. Ya, nama aslinya Sirmah pakai so. Ya, Abu Qais. Karena iman Abu Qais dia sedang puasa. Falamma hadaral iftar ata imra'atahu. Ketika datang waktu berbuka puasa, dia mendatangi istrinya. Faqala laha, kata Abu Qais ini, "A'indaki ta'am?" Apakah kau punya makanan? Tanya sama istrinya gitu. Qalat, jare bojone, "La." Kau ono panganan. Itu biasa para sahabat kayak gitu. Walakin antaliku fa'atlubu laka. Namun tunggu, aku akan mencarikan makanan untukmu. Abu Qais gak ngamuk. Apa sih kono panganan? Itu suami zaman now itu. Ya apa sih kono panganan iki? Lapo wae HP yang terus ae. Jari bojone pisan, "Blonjoanmu kurang." Sahabat sama sahabiat gak ada kayak gitu. Ya. Kata istrinya, "Tunggu, aku akan mencarikan makanan untukmu." Wa kana yaumahu ya'mal. Nah, Abu Qais ini sepanjang hari dia itu bekerja. Ya, dia sudah bekerja capek. Fa ghalabathu ainahu. Karena saking capeknya ngenteni bojone golek mangan gak oleh-oleh, gak kuat matanya menahan, dia pun tertidur. Wis maghrib ini. Dia pun tertidur. Faja'athu imra'atuhu. Gak lama kemudian datang istrinya. Falamma ra'athu qalat. Ketika istrinya melihat dia sudah tidur, istrinya mengatakan, "Khaibatun laka." Sungguh merugi engkau. Rugi, ngenteni dulu aja. Tunggu sebentar saja, sudah nggak kuat. Ya, dia tidur, bangun-bangun, boleh nggak dimakan itu? Nggak boleh sudah, karena syariatnya kalau sudah tidur sudah nggak boleh makan sampai maghrib keesokan harinya. Fa asbaha shaiman, keesokan harinya dia lanjut puasa. Abu Qais ini. Falamman tasafan nahar musyiya alaihi. Sampai tengah-tengah siang semaput dia. Pingsan dia. Fadzukira dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nazalat hadhil ayah. Maka turun ayat surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang hitam dan benang putih dari waktu fajar. Artinya ketika sudah masuk maghrib kita boleh makan dan minum sampai kapan?
sampai fajar, yaitu subuh. Mau sholat isya, mau tidur, tetap boleh makan. Ya, maka Anda berterima kasih kepada Abu Qais ini. Ya. Nah, ini menunjukkan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan keringanan dalam syariat kita. Allah mengatakan di ayat 185-nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Tapi karena waktunya semakin sedikit, maka kita sampaikan yang berkaitan dengan orang sakit. Dalam ayat ini Allah mengatakan, faman kana minkum maridon au ala safarin. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Sakit, tidak semua sakit boleh untuk tidak berpuasa. Orang sakit itu ada 3 kategorinya. Yang pertama, yashukku alaihi wa yadurruh, yaitu orang yang sedang sakit, dia merasa kesakitan dengan penyakitnya itu, dia tersiksa dengan penyakitnya, pokoknya awake loro kabeh, gak enak kabeh ngono. Ya, kesakitan dia dengan penyakitnya itu. Ketika dia berpuasa, maka itu akan semakin menambah sakit dirinya, bahkan bisa menambah kronis penyakitnya. Loro apa kira-kira? Batuk, masa batuk? Nah, saya kira mah ya, lambung ya. Lambung yang sudah akut. Ya. Iya, mah yang sudah akut gitu. Ketika dia paksa dirinya untuk berpuasa, maka itu semakin menambah sakit, menambah kronis penyakitnya itu. Bahkan bisa berujung kepada kematian. Apa hukumnya orang yang memaksakan diri berpuasa seperti ini? Haram, nggak boleh hukumnya. Bukan malah berpahala, tapi justru berdosa. Ya, Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah sangat cinta, sayang kepada kalian. Kemudian yang kedua, orang sakit jenis yang kedua, yashukku alaihi wala yadurruh, yaitu seorang yang menderita sakit, dia itu tersiksa dengan penyakitnya itu, kelaran bahasa kita lah. Tapi kalau dia paksa untuk berpuasa, maka itu tidak menambah parah penyakitnya, karena puasanya itu nggak ada efeknya kepada sakitnya itu. Sakit apa kira-kira? Sakit gigi. Sakit gigi ya. Orang kalau sakit gigi puasa tambah loro gak untune? Justru kalau makan tambah sakit ya. Muring-muring gak batal no poso tuh. Iya. Biasanya ngamuan memang orang loro untu. Ya mau Allah lah, mungkin orang sakit gigi ya, ketika dia gak enak semua memang, kesakitan dia ya, tapi ketika dia paksakan untuk puasa, itu tidak menambah kronis penyakitnya ya, justru malah makan itu yang bisa membuat dirinya lebih sakit lagi. Nah, orang seperti ini, maka dia itu boleh memilih antara puasa dan tidak ya, dia boleh memilih antara puasa dan tidak. Demam, flu, pilek, ya kan, pusing. Ya. Kalau dia puasa, apakah itu bisa menambah pileknya, demamnya, pusingnya? Wallahu a'lam, ini yang mungkin kedokteran yang tahu. Tapi kalau itu tidak menambah parah penyakitnya, ya, dan dia paksakan untuk berpuasa, maka pilihannya dua. Dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain, atau dia tetap boleh berpuasa. Ya, terserah dia, dikasih pilihan.
Yang pertama tadi saya lupa. Kalau penyakitnya itu sudah tidak ada harapan kesembuhan, ya penyakitnya itu tidak ada harapan kesembuhan, maka dia membayar fidyah. Jenis yang pertama tadi ya. Ya kalau penyakitnya itu sudah tidak ada harapan kesembuhan, artinya itu penyakit yang sudah ya sampai mati dia derita itu, gak kira waras. Apa namanya itu? Ya akut gitulah. Maka dia membayar fidyah. Adapun kalau masih diharapkan kesembuhan, maka dia ganti di hari yang lain. Ya dia tidak berpuasa karena haram itu bisa menyebabkan kematian. Nanti kalau dia sudah sembuh baru diganti puasanya. Adapun kalau nggak sembuh-sembuh maka bayar fidyah. Kemudian jenis yang ketiga, la yashukku alaihi wa la yadurruh, yaitu kategori sakit yang dia itu nggak kesakitan dengan penyakitnya itu. Ya dia nggak kelaran dengan penyakitnya itu. Ya kalaupun sakit sitik lah, ringan lah. Dan kalaupun dia paksakan untuk puasa, maka itu tidak membahayakan dirinya. Ya tidak menambah kronis, tidak menambah parah penyakitnya karena puasa yang dia lakukan itu. Contoh ya, panu, kadas, kurap, korengan, bisul, apalagi cantengan. Cantengan loro, cantengan. Ya tapi kan sakitnya kalau kita tetap nekat puasa, apakah tambah gede cantengan ini? Kan enggak. Ya, maka sakit yang seperti ini apa hukumnya? Wajib tetap puasa. Apalagi sakit hati. Ya. Apa enggak puasa? Loro hati. Ya, jadi jangan pakai ayat ini orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Enggak. Kemudian safar. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang kategori seorang dikatakan sudah safar. Sebagian ulama menghitung dengan jarak. Seperti dalam mazhab Syafi'i 80 atau 85 kilo. Perjalanan sejauh itu maka sudah dianggap safar. Meskipun tidak ada dalilnya harus 80 atau 85 kilo. Itu ijtihad dari para ulama. Ya, ada juga para ulama yang berdalil menjadikan batasan orang safar itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan masyarakat menganggap perjalanan tersebut sebagai safar, maka itu sudah dianggap safar. Antum kalau lihat di peta kota Riyadh di Saudi itu kotanya luas, membentang dari timur ke barat. Ketika orang dari timur Riyadh pergi ke barat, maka orang-orang sana itu sudah menganggap itu perjalanan safar, meskipun masih satu kota itu. Ya, meskipun masih satu kota. Kalau di Indonesia itu seperti misalnya orang dari kalau Pasuruan itu mana ujungnya itu Gempol ya. Gempol itu sudah Pasuruan ya. Ya, orang dari Gempol ke Bromo. Bromo itu masih masuk Pasuruan. Ya. Tapi orang-orang sudah menganggap ketika nyampe sana, orang-orang sudah menganggap itu perjalanan safar. Oh iya kan? Padahal masih satu kabupaten, masih sama-sama Kabupaten Pasuruan. Tapi orang sudah menganggap itu sebagai perjalanan safar. Maka dikembalikan kepada urf. Ya, bukan dikembalikan kepada perbatasan kota. Kalau sudah keluar dari perbatasan kota berarti safar. Ini enak yang di sini nih. Iya. Mana? Oh sana ya. Iya. Enak gitu. Nyebrang sidik wis safar pisan. Iya. Enggak dihitung dari situnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan safar sekarang ini mudah. Apakah masih boleh kita mengambil rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa? Kan ada orang yang bilang, ini safar zaman dulu. Yaitu safar yang lelah, pakai onta, perjalanannya itu berbulan-bulan. Kemudian kan padang pasir.
nggak ada rumah-rumah warga. Kan dulu perjalanan kan gitu kan. Beda kalau sekarang banyak rest area lah, banyak rumah-rumah warga. Kalau kita kehabisan bekal, banyak yang nolong gitu. Kalau zaman dulu padang pasir, entek bekale, ya wis entek usianya sudah. Ya Pak, kalau zaman sekarang masih berlaku nggak? Rukhsahnya ini masih tetap berlaku. Syariat Islam berlaku sampai akhir zaman. Kemajuan-kemajuan teknologi itu tidak merubah syariat Islam. Adanya pesawat, adanya kereta api, mobil yang memudahkan transportasi lebih cepat, lebih nyaman, itu tetap tidak merubah syariat. Namanya safar, tetap boleh untuk mengambil rukhsah. Jadi jangan dianggap cemen. Allah safar ngono tok ae gak poso, cemen. Nggak apa-apa, syariat membolehkan kok. Ya, nggak perlu dicela, nggak boleh dicela. Surabaya Jakarta naik pesawat. Ya, dari rumah disusul naik mobil sampai bandara, langsung naik pesawat 1 jam perjalanan. Budal ganteng tutup Jakarta ganteng. Kalau safar zaman dulu, budal ganteng tutup tujuan. Iya, acak-acakan ya asy'ata akhbar. Iya. Kata Nabi, orang yang safar dalam perjalanan yang sudah perjalanan jauh itu asy'ata akhbar, rambutnya acak-acakan, berdebu mukanya. Ya muddu yadayhi ilas sama, dia membentangkan tangannya ke langit. Ya Rob, dalam hadis. Safar zaman dulu itu, budal ganteng sampai tujuan acak-acakan misalnya. Kalau sekarang budal ganteng tutup tujuan sik ganteng sik rapi sik. Makanya Jibril ketika datang kepada Nabi dan para sahabat kan heran, sopo wong iki? Ya kan? Karena kalau dia adalah pendatang, la yura min atharis safar. Dia tidak kelihatan ada tanda-tanda safar. Kenapa? Karena dia pakaiannya rapi, ya rambutnya bersih, mukanya bersih. Kalau safar nggak mungkin gini. Safar itu pacaannya gak ngene ngono lho. Kotor, lecet, lusuh, mukanya sudah berdebu, rambutnya acak-acakan sudah. Maka tetap boleh diambil rukhsahnya. Bahkan kalau mau ekstrim ya, kalaupun ada pesawat Surabaya Jakarta 1 detik misalnya, ya Allah alam. Ya, kalaupun ada teknologi Surabaya Jakarta cuma ditempuh 1 detik, ya, boleh enggak diambil rukhsahnya? Tetap boleh. Tidak berubah dengan zaman. Kita lanjutkan sedikit. Kata Allah, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah." Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya untuk berbuat kebaikan, ya membayar fidyah, fahuwa khairun lah, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan agar kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Jadi tadi antara puasa atau membayar fidyah, maka yang lebih baik kata Allah yang mana? Yang puasa. Meskipun boleh yang membayar fidyah. Tadi belum ya, kita lanjutkan fase puasa tadi ya. Jadi fase puasa 3. Yang pertama pilihan, yang kedua boleh, yang kedua puasa, kemudian buka puasanya itu batasnya kapan? Sampai sholat isya, bukan sampai adzan isya, bukan, sampai dia melaksanakan sholat isya atau dia tidur. Nah, fase yang ketiga barulah fase seperti puasa yang kita kerjakan sekarang. Sepertinya cuma sampai ayat 184. Ya. Dan mungkin ayat-ayat yang lain silakan dipelajari lagi. Pesan saya, ada sisa-sisa waktu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mantapkan ya materi-materi tentang puasa Ramadan, terutama berkaitan dengan ahkamus siyam, hukum-hukum seputar puasa, agar ibadah puasa kita di atas ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan Allah berikan kita hidayah untuk bisa melaksanakan, memaksimalkan bulan Ramadan, dan semoga Allah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan semua dosa kita diampuni oleh Allah dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.